Maka perangnya sebenarnya hari ini adalah perang ilmu. Kalau kaum muslimin belajar sejarahnya dengan benar, pemahaman Islam yang benar, dia akan paham, dia akan mengerti. Ya kayak contohnya tadi sejarah tentang para sahabat diluruskan. Oh paham, iya. Oh itu mungkin pandangan atau ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, makanya menunjuk Yazid daripada nanti kaum muslimin bertikai lagi. Dan ingat bahwa kalau kita bicara terkait dengan para sahabat, kan lebih baik kita bawa kepada makna yang baik kan, dibandingkan kita bawa kepada makna yang buruk, karena nanti jatuhnya kita mencela sahabat. Kalau kita bawa itu kepada makna yang buruk, jatuhnya kita mencela sahabat. Tapi kalau kita bawa kepada makna yang baik, toh lagi pula masih bisa dibawa kepada makna yang baik. Toh lagi pula kita ngomonginnya tentang sahabat, bukan ngomongin tentang orang muslim biasa aja. Kalau dia berkata dengan sesuatu perkataan masih bisa kita bawa kepada yang baik, kita bawa kepada yang baik kan. Muslim biasa, apalagi sahabat, perbuatannya, perkataannya kita bisa bawa kepada makna yang baik. Kenapa nggak dibawa kepada makna yang baik? Kenapa sih dibawanya maknanya yang buruk? Terus akhirnya sebagian orang tuh tertanam, tercitrakan pada dirinya Muawiyah itu haus kekuasaan, Muawiyah itu ingin menguasai, Muawiyah itu otoriter, Muawiyah itu makanya nunjuk Yazid karena begini, padahal Yazid itu nggak kompeten, Yazid itu minum khamr, bla 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 dan seterusnya. Kenapa sahabat Abdullah bin Abbas nggak ngomong begitu, padahal dia langsung di bawah komandonya Yazid bin Muawiyah? Kenapa sahabat Abu Ayyub Al-Ansari nggak bicara begitu, padahal itu di bawah langsung komandonya Yazid bin Muawiyah? Jadi interpretasi itu. Coba Anda bayangin, kalau begini maka begini. Itu yang perlu kita ingat. Kalau orang sudah masukkan kemungkinan-kemungkinan begitu, ya itu dari mana dia datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sistem khilafah diganti dengan kerajaan, apakah masih bisa disebut sebagai khilafah? Karena pemimpinnya masih disebut khalifah. Nah itu tadi. Jadi kalau dari sisi sistem pemerintahannya sudah kerajaan, namun sebutan pemimpinnya disebut khalifah masih boleh. Karena secara bahasa khalifah itu adalah yang menggantikan yang sebelumnya. Jelas nah? Secara bahasa loh ya. Makanya masih boleh nggak dia pakai gelar khalifah? Dari sisi bahasanya boleh, karena dia menggantikan yang sebelumnya. Kendati pun sistem pemerintahannya sudah berubah. Bahkan ini sampai zamannya Abbasiyah masih khalifah nggak? Khalifah Harun ar-Rasyid bukan disebut Malik Harun ar-Rasyid, enggak kan? Padahal udah jauh dan masih sistemnya kerajaan juga. Jadi dari sisi bahasa, khalifah itu kan dikatakan khalafah, yang menggantikan sebelumnya. Dari sisi bahasa, masih diperkenankan dan dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ard, mungkin yang dimaksud itu ya ayatnya. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud man fil ard atau aktsara man fil ard, kebanyakan orang di bumi, adalah orang kafir. Apakah ayat ini bisa dijadikan dalil untuk orang muslim yang berbuat atau yang berbuat kebid'ahan bertingkat-tingkat. Kebid'ahan bertingkat-tingkat. Tetapi yang jelas begini, bahwa banyaknya atau kuantitas bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Yang dimaksud kuantitas di sini adalah banyak tapi yang tidak berilmu. Iya, banyak tapi tidak berilmu. Bukan cuma orang kafir, hatta orang muslim banyak tapi nggak berilmu, itu nggak bisa jadi tolak ukur. Beda dengan banyak berilmu. Ini kan banyaknya berkualitas. Para sahabat bersepakat dalam satu masalah, banyak. Yang satu menyimpang misalnya, yang satu nggak setuju. Yang kita pilih kan yang apa? Pendapat mayoritas sahabat, karena banyaknya yang berilmu. Seperti lagi misalnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama, banyaknya tapi berilmu, kemungkinan kuat. Tapi banyaknya nggak berilmu, banyak tapi nggak berilmu, mau diikuti? Enggak. Jadi bukan hanya orang kafir ini, orang Islam banyak tapi nggak berilmunya, nggak diikuti. Ya apalagi orang kafir
banyak tapi tidak berilmu. Oleh karena itulah kemudian ketika ditanya, hari ini kan orang Islam banyak, iya, lalu kualitas ilmunya sampai mana? Maka banyak atau kuantitas, mayoritas dari orang-orang yang tidak berilmu, nggak punya kompetensi, ya tidak dihitung. Itulah mengapa kemudian memenangkan suara terbanyak secara mutlak tanpa mempertimbangkan kualitas itu tidak bisa dijadikan ukuran. Ya akhirnya karena polanya sekarang hari ini memenangkan yang banyak walaupun nggak berilmu, ya pantas yang naik juga yang berilmu apa enggak? Iya. Coba rakyat diwakili oleh afwan. Ini kita nggak sedang membicarakan si fulan si alan. Diwakili oleh artis. Yang jadi wakil rakyat artis. Antum bayangkan, punya ilmu apa dia terkait dengan ya artis. Tapi orang banyak milih. Yang milih hanya karena dia artisnya, bukan karena ilmunya. Lihat, itulah mengapa akhirnya ya kita bisa melihat bagaimana gambaran satu kaum ya dari pemimpinnya itu gambaran rakyatnya. Loh, rakyatnya yang milih dia, rakyatnya yang setuju sama dia. Ini habis yang berilmu nggak bicara, yang berilmu nggak terjun ke kancah, nah, dan seterusnya. Pertanyaan sekarang, yang berilmu sama yang nggak berilmu, kira-kira nih kalau tampil bersamaan, kira-kira aja ini kita main kira-kira, lagi belum nanti bicara hukum lain lagi. Yang dipilih artis atau yang berilmu? Kira-kira nih, maju yang satu orang berilmu, kompetensi ilmunya mumpuni, banyak menguasai tata negara, ilmu din dan seterusnya, bagus. Yang satu artis, kira-kira disodorin di masyarakat, yang dipilih yang mana? Kira-kira aja, kira-kira artis. Maka tidak aneh kalau kemudian negerinya menjadi negeri sandiwara. Iya, disodorin. Jadi ini karena ulamanya nggak terjun. Ulamanya, hatta ulamanya terjun pun yang dipilih oleh rakyatnya apa? Artis. Apalagi yang banyak followersnya, banyak subscribersnya, itu yang dipilih. Jadi sudah berubah juga ini apa kondisi masyarakatnya sudah berubah. Jadi kita juga tidak bisa katakan wah habis yang berilmu tidak mau terjun. Kalaulah terjun juga akhirnya ya ke bawah, kalah suara sama ya tadi itu, kalah. Dia akhirnya pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia bisa menyelamatkan diri sendiri aja, alhamdulillah. Harus keluar berarti kan, mengundurkan diri. Dia bertahan di situ, ke bawah mungkin tuh. Terus gimana dong Ustaz? Ya kita bersabar mengkondisi lagi kayak begini. Itu juga jangan memaksakan orang yang berilmu harus terjun ke situ semua, yang akhirnya dia ke bawah. Kan kalau jadi, ini kan ilmu kita, jadi banyak yang terjun ke situ kan jadi bagus katanya. Ini kan logika sederhana kita, iya begitu. Tapi Anda tahu nggak medan yang dimasuki itu nggak main-main. Di tahun ini saya punya salah seorang ya dekat lah, orangnya sudah sepuh, usianya sudah sepuh. Dia pernah menjadi salah satu anggota dewan bahkan dari salah satu partai pada saat itu, dan itu partai yang pada saat itu mengusung apa istilahnya Islami lah gitu. Dia masuk, itu sampai dia sendiri yang mengajukan pengunduran diri. Saya mundur aja deh. Karena apa? Dia sebutin karena begini. Kalau kita tidak kuat-kuat, kita yang kebawa sama dia. Makanya saya mendingan mundur. Nah, terus kalau Anda tetap bertahan di situ, bagaimana? Ya kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang banyak, setidaknya selamatkan diri sendiri. Jangan kita jadi malah terbawa. Bukan berarti nggak peduli sama urusan orang banyak. Semua ada orang yang punya kemampuannya. Ya kayak tadi kan, Abdullah bin Umar dibandingkan dengan Yazid bin Muawiyah jauh utama Abdullah bin Umar. Tapi kalau Abdullah bin Umar dinaikkan jadi khalifah, tentu kompetensi dan kecakapannya tidak seperti yang telah dimiliki oleh Yazid yang memang sudah dididik sama ayahnya, didesain atau dicetak untuk jadi pemimpin atau jadi khalifah secara umum gitu ya, bukan berarti artinya pemimpin yang besar, bukan pemimpin wilayahnya. Maka Abdullah bin Umar dikenal sebagai ulama, Abdullah bin Abbas dikenal sebagai ulama dibandingkan umara, dan mereka masuk dalam barisan sigharus sahabah, sahabat-sahabat junior. Dan bukan berarti itu Yazid lebih utama dari mereka.